Halo sahabat Jelajah Pustaka, ketemu lagi di kanal ini. Salam literasi. Hari ini saya tidak bersama dengan Mas Ahmad Suwaidi karena sedang main ke Kota Semarang dan kebetulan bisa silaturahim dengan Pak Nanas Torada yang menggawangi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ya Pak. Iya Mas. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya. Sudah mau direpotin Wah, di tengah kesibukannya. Nah Pak, kalau orang pengen tahu Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini apa sebetulnya? Ya Mas, kebetulan sejak Februari saya diamanai oleh Pak Wali Kota ya, Pak Endra Rupiati, Pak Endi. Ya. Sebagai PLT Mas. Oh PLT, oke. Iya, sebenarnya saya masih di staf ya, wali kota PLT ya. Nggak tahu sementara nanti atau gimana juga nggak tahu ya. Pokoknya nunggu perintah ya Pak ya. Siapa yang ngikuti Pak Wali ya. Jadi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini kebetulan ada dua tugas yang harus kita ampu Mas. Di dua urusan itu. Yang pertama kearsipan, yang kedua tentang perpustakaan. Untuk yang kearsipan, kita itu sebagai arsip senternya kota, pemerintah kota. Jadi semua arsip pemerintah kota yang sudah layak atau secara retensi arsip sudah harus masuk ke gedung arsip ini, itu kita akan dikirim di sini, akan kita simpan di sini. Kemudian terkait perpustakaan, yang jelas kan tugas literasi itu juga yang tadi dengan salam literasi gitu. Kemudian yang kedua kita juga ada perpustakaan umum ya kota. Provinsi ada perpustakaan wilayah, kita ada perpustakaan umum ya. Kalau berbicara perpustakaan umum, layanan kita tentu ada dua. Yang satu bisa datang langsung, yang kedua melalui internet ya Mas. Online. Online ya. Gitu. Artinya ini fungsi perpustakaannya seperti dengan fungsi perpustakaan pada umumnya, orang bisa datang baca buku di sini dan atau membawa pulang untuk pinjam ya Pak. Iya betul. Kalau dari koleksi berapa sih Pak buku yang ada di sini? Ya koleksi kita itu sekitar 134.000 Mas. Wow. Ini kan baru pindah ya, baru 2 Mei pada waktu hari jadi Kota Semarang kita pindahkan dulu Mas Danar ke sana itu di gedung Pandanaran. Sekarang kita pindahkan ke kawasan komplek Kecamatan Banyumani ini. Kebetulan di sini ada gedung arsip di lantai 2, lantai satunya kita gunakan untuk perpustakaan ya. Dan koleksi 134 itu dari berbagai jenis buku Mas ya. Termasuk di perpustakaan kita tidak hanya koleksi buku secara fisik, tetapi buku digital ya. Oh, buku digitalnya ada Pak? Iya ada ya. Hampir buku digital juga sudah ribuan ya. Dan itu kalau yang buku digital malah mungkin tidak harus anggota Mas. Publis itu bisa mengambil. Kalau buku fisik minjam harus anggota? Anggota bisa, atau ketika datang mereka kan cukup baca di sini ya. Kalau baca buku bebas, tapi kalau minjam bawa pulang harus anggota. Harus anggota ya. Kalau daftar juga cepet kok, nggak sampai 5 menit. Nah kalau bicara soal tadi literasi Pak ya, apa saja sih yang sudah Pak Nana dan teman-teman di sini lakukan untuk mendorong literasi di masyarakat ya? Khususnya di Kota Semarang itu. Ya memang tugasnya kalau perpus itu ada 2 Mas. Itu untuk peningkatan indeks gemar membaca. Yang kedua indeks literasi. Indeks literasi itu kita capai dengan banyak cara sebetulnya ya. Salah satunya misalnya kita kemarin belum lama ini kita ngadakan itu Mas, festival literasi virtual. Karena pandemi. Iya, karena pandemi. Festival literasi virtual yang dulu itu festival buku ya. Sekarang kita ganti menjadi festival literasi virtual. Kebetulan pesertanya juga cukup banyak, 140 peserta ya. Pokoknya kayak festival beneran, cuma ini dunia maya. Iya, dunia maya dengan digital ya. Kemudian
Di sana juga kalau literasi itu kan tidak hanya tentang buku ya, bisa pembelajaran tentang apa, A, tentang B, tentang C, bahkan misalnya cara untuk ngurus apa itu luas sebetulnya literasi itu cakupannya cukup banyak ya. Nah, Pak, kalau saya lihat di luar itu kan ada mobil-mobil pintar tuh. Iya. Itu apakah memang menjadi perpustakaan keliling di kota Semarang ini atau? Iya, betul Mas. Kebetulan kita tadinya punya 4. Kemudian dari Rotary memberikan sumbangan satu lagi 5. Sayangnya pandemi ini kan kita tidak boleh ada pengumpulan massa. Sementara memang 5 mobil ini dipakai hanya event khusus ya, apalagi sekarang sudah level 1 ya, tentang PKM-nya itu level kegiatan khusus. Kalau tidak itu biasanya selama Senin sampai dengan Kamis itu kita jadwal untuk keliling gitu. Ini di masa normal sebelumnya Pak ya? Iya, keliling. Di 177 kelurahan. Atau kalau ada permintaan permohonan dari masyarakat maupun institusi lain. Nah, kalau perpustakaan digitalnya itu dia terhubung dengan perpustakaan digital tempat lain atau gimana konsepnya Pak? Ini kebetulan kita ada perpustakaan digital namanya itu Sibuki Mas. Sibuki. Ya, dia aplikasi sendiri Pak? Aplikasi tersendiri ya. Tapi itu tetap kita pasang menunya di websitenya Arpus ya. Sibuki ini ribuan bukunya juga, tapi belum sebanyak karena kan tidak semua buku yang ada di perpus itu boleh dipublikasikan, dibaca umum ya oleh beberapa penerbit. Makanya kita terpilih dan tidak perlu mendaftar karena tugas kita memang sebetulnya gemar membaca dan literasi kota, tapi frame kita kan tetap kerangkanya kan NKRI. Jadi kita ketika minta tanggapan itu sampai orang luar negeri atau orang Indonesia yang di luar negeri memberi tanggapan tentang Sibuki ini. Karena kan enak itu, tinggal buka alamat Sibuki, kemudian orang bisa milih buku, bisa baca ya. Itu pun ada barcode-nya. Barcode Sibuki ini kita tempel hampir di semua halte Trans Semarang. Jadi ketika orang nunggu ya, itu tinggal scan barcode-nya langsung Sibuki, terhubung ke HP mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, barcode Sibuki ini aplikasi mobil Sibuki ini juga kita pasang di beberapa tempat umum kayak layanan publik, kafe, restoran, rumah sakit. Wah, keren Pak. Perguruan tinggi itu dengan kita buat program namanya Kepocah, kegiatan pojok baca hebat. Nah, Kepocah ini kegiatan pojok baca hebat. Ini juga berhenti Mas, sudah jalan, sudah MOU dan PKS dengan beberapa pihak. Berhenti ketika ada PPKM kemarin itu. Kalau pandemi awal masih bisa jalan, ketika PPKM kita berhenti. Itu intinya siapa yang kerjasama dengan kita operasional itu hanya menyediakan tempat untuk buku. Nanti bukunya itu kita pinjamkan. Terus 3 bulan akan kita putarkan. Kalau mereka masih menghendaki buku yang ini kita tinggal, tapi itu kita yang akan muterkan. Itu jadi kayak kita nyediain display untuk bukunya. Jadi kita bukan orangnya suruh datang, kita mendekatkan buku, kita bawa ke masyarakat, ke kafe, ke restoran, ke layanan publik itu. Nah di sana mereka kan tinggal milih bukunya. Nanti kalau 3 bulan akan kita yang akan muter itu. Itu Kepocah. Jadi dia hanya menyediakan rak buku dan kemudian mereka juga menempelkan barcode Sibuki itu. Jadi ada buku fisiknya juga ada bisa digital. Di kafe sambil baca-baca melalui mobil digital itu. Keren Pak inovasi itu. Enggak, itu hanya niru yang lain aja. Nah kalau tadi saya sempat lihat ada flyernya itu kerjasama sama Grab. Beberapa waktu yang lalu
ketika pandemi belum PPKM, kita berpikir juga membatasi pembaca. Akhirnya kita kerjasama dengan Grab. Nanti caranya itu orang mau cari buku itu melalui Cibuki. Inlist kita yang program itu dari pemerintah wisata Perpisnas. Okay. Setelah ketemu buku kodenya, mereka akan melalui Grab menghubungi Grab gitu. Nanti buku itu oleh petugas kita akan dipilihkan. Terus siapa peminjam kan sudah ada semua. Tinggal dikirim Grab tapi dengan kemasan tas khusus itu. Takutnya kalau hujan apa-apa. Nah nanti suatu saat kalau 3 hari kalau tidak dihubungi Grab-nya, mereka pengen memperpanjang apa-apa, tinggal menghubungi. Iya, bisa menghubungi dengan Grab yang lain itu. Oke. Luar biasa. Ada lagi nggak Pak model inovasi lain yang dilakukan? Ya tadi arsip itu dulu kan orang cenderung mau titip arsip mah. Mereka ngabari kita, kita datang ke sana, kita cek secara retensi arsip ini sudah bisa. Kemudian dia akan mengantar ke sini ya. Kemudian mereka sendiri yang masih dinamis juga nggak punya penyimpanan. Terus kita ngeluarkan namanya aplikasi mobil juga Android itu si Aman, sistem informasi arsip mandiri, aman itu ya, arsip mandiri ya. Walaupun sekarang saat ini ya, tapi ya itu sudah beberapa waktu yang lalu. Andri juga mengeluarkan Srikandi ya, aplikasi baru Srikandi. Tapi kita sudah berjalan. Di sana kita pilih 2 Mas. Yang satu itu untuk record center OPD sendiri. Jadi kalau OPD pengen menyimpan arsip tapi dalam bentuk digital ya, itu mereka masukkan sendiri. Tiap OPD nanti kan punya admin dan password ini. Kalau pengen ngambil dia tinggal ngambil sendiri. Yang kedua itu baru di arsip center di kita. Kalau mau titip arsip center di kita, tetap perlakuannya kayak tidak online, tetapi harus melalui online, harus ngabari. Nanti kita akan dikabari kapan toh kita mau ngecek ke sana. Terus setelah di sini, kalau yang arsip mandiri mereka tiap dinas mau ngambil punyanya sendiri kan terserah. Tapi yang arsip center tadi, dia kalau ngambil ya prosedurnya kayak kalau ini berarti harus saya nyurati dulu. Saya mau pinjem arsip yang ini ya. Kemudian dari dinas itu akan mencari terus memberitahu ini ada, tak kirim ke sana. Sekali permintaan hanya sekali pengiriman itu. Nah kemudian tujuannya dengan ini, kalau sudah dengan IT dua-duanya ya, baik arsip maupun perpus, itu sudah tidak mengenal waktu, mengenal tempat ya. Bahkan kalau yang tadi arsip itu sebetulnya kalau nggak ada pandemi, rencana kita buat semacam ADM kayak ADM KTP maupun ATM loh. Jadi kita pasang satu anjungan tentang arsip di balai kota. Sudah nggak perlu nunggu hari libur ya bisa nyetak di situ. Kalau orangnya pergi berarti bisa di situ. Lah dengan aplikasi ini ternyata luar biasa itu, mengaktifkan atau mereform ya birokrasi yang tadinya pinjam arsip harus ada orangnya. Orangnya harus di tempat itu. Waktunya juga terbatas. Dengan ini sudah agak nyaman itu. Nah ini Pak, kalau balik ke perpustakaan Pak ya. Ini kan di Semarang juga banyak perpustakaan yang dimiliki oleh kampus gitu ya. Betul. Dan saya nggak tahu apakah ada lembaga lain yang juga punya perpustakaan pribadi gitu ya. Nah ini gimana? Apakah sudah upaya untuk menghubungkan koleksi-koleksi buku di antara perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Semarang? Ya. Jadi sebetulnya sebelum pandemi Mas, pandemi ya ini ya, sebelum awal pandemi itu kita sudah mengumpulkan koordinator perpustakaan, perpustakaan perguruan tinggi, asosiasi perpustakaan, pustakawan, termasuk
perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan. Waktu itu kita sudah akan men-setting kalau bisa itu satu kartu anggota bisa masuk kemanapun. Ya. Sementara ini akan ada PKS karena MOU kota dengan Unika sudah ada. Universitas Katolik juga Pranoto. Kita akan melakukan menjajakan PKS dengan Perpus Unika itu, ya baik, tapi tidak dalam kerangka perpustakaannya aja, tetapi dia punya micro learning MOC, kita akan pakai, kita install di servernya pemerintah kota. Dan ini baru penjajakan setelah level 1 kemarin itu, baru kita lanjutkan lagi. Kepocah ini mau lanjutkan dan rencana tanggal 1 nanti ini kita bukain. 1 November perpusnya kita. Perpustakaan ini ya. Ya, tapi dengan filter tetap. Iya. Tetap masih dengan kontrol prokes yang tetap ketat. Iya, dia harus terdaftar sudah vaksin. Yang kedua prokesnya ya kita ikuti semua. Artinya tetap peduli lindungi itu ya, pakai barcode ya. Nah, di area perpustakaan itu Pak, di ruang baca kalau tadi saya lihat juga ada co-working space itu. Tujuannya untuk apa Pak? Iya. Co-working space itu kan kadang misalnya ini contoh praktis, ada mahasiswa Undip, dia cari referensi di sini, untuk membandingkan atau apa, mereka bisa membuka akses perpustakaannya mereka di sana, jadi bisa nyandingkan buku yang ada di sini dengan itu. Kemudian co-working space ini juga bisa digunakan ketika ada acara-acara webinar tentang literasi maupun kearsipan. Kan kadang mereka di kampus atau di mana takut komunikasinya itu terputus online-nya atau jaringannya kurang bagus. Kalau di sini kan jaringannya sudah disupport oleh Diskominfo ya. Cukup besar. Sudah tidak ada problem. Artinya juga termasuk penyediaan akses wifi gratis Pak ya di sini? Gratis ya, bahkan di area ini gratis semua. Termasuk ada tempat studio Mas. Studio mini kayak Twitter. Ya, bagus nanti kalau itu bisa digunakan untuk umum terkait untuk kegiatan literasi dan kearsipan. Gratis juga ya. Bisa nyetel biskup-biskup tentang zaman dulu atau tentang bedah buku itu bisa di situ juga. Berarti kalau mau bedah buku, ngobrol soal bisa yang berkaitan dengan literasi bisa dipakai di sini. Sebetulnya tidak literasi dan tidak kearsipan kita juga. Iya, karena kalau intinya mengedukasi orang itu ya literasi kan cakupannya itu luas sekali. Artinya topiknya bisa apa aja Pak. Ketika ngomongkan dengan tarian ya, literasi itu juga mengajar nari, mengajar apa itu jadi literasi semua gitu. Nah, kalau Pak Nanang lihat level literasi lah ya di masyarakat. Itu kan kalau dari kajian, dari riset itu kan kita termasuk negara yang sebetulnya literasinya terlalu baik ya. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Nanang ini sebetulnya apa sih yang mesti sama-sama kita lakukan nih supaya kita bisa mendorong tingkat literasi masyarakat kita menjadi lebih baik lah katakanlah. Begitu ya. Yang pertama Mas, sebelum masuk ke situ, yang pertama sebetulnya kami juga pengen bertanya ini hasil riset apapun ya, itu terkait sekarang dengan banyaknya online banyaknya daring, apakah hasil itu sudah mempresentasikan bahwa literasi di Indonesia rendah? Kalau melihat hasil dari APJI ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Jaringan Internet, itu pengguna Facebook dan medsos lainnya, itu Indonesia termasuk ranking 5 besar di dunia. Kan itu korelasinya mereka senang membaca. Satu, indeks gemar baca pasti tinggi. Masalah yang dibaca itu apa kita kan tidak, tapi gemar membacanya tinggi. Kalau literasi pasti yang positif ya. Kalau gemar membaca bisa aja membaca yang negatif bisa, tapi mereka gemar itu gemar membaca. Kemudian masalah literasi, buktinya orang-orang pengen tahu dalam segala hal, bahkan menyebarkan kasarnya hoax. Menyebarkan hoax itu kan
itu juga bagian dari literasi tapi yang negatif, yang tidak boleh diikuti lah. Itu penyebaran itu penyebaran. Kalau melihat itu hasil riset itu saya sebenarnya loh yang pakai internet banyak, yang suka membaca kok hasilnya seperti ini. Terus yang kedua ya itu tadi salah satunya untuk menggelorakan gemar membaca dan meningkatkan literasi, kita harus lebih masif lagi mendiseminasikan program-program terkait literasi. Yang kedua juga sosialisasi. Yang ketiga membuat kegiatan yang kayak tadi Kepocah itu kan menggerakkan orang untuk literasi. Ya, walaupun nanti dari sekian keinginan mereka itu saya senangnya yang ini sebenarnya. Itu kita dekatkan ke masyarakat. Ya, artinya memang proaktif mendatangi tempat-tempat publik ya. Termasuk masang barcode di halte itu kan sebenarnya kita menggerakkan orang untuk belajar, untuk mau membaca. Mungkin saja orang awalnya iseng gitu kan. Tapi kan habis itu lama-lama bisa jadi kemudian suka sama buku. Kalau sama sekolah Pak, sekolah-sekolah itu ada nggak program spesifik yang dilakukan oleh? Jadi kalau yang perpustakaan itu sebetulnya seluruh perpustakaan yang ada di kota itu kami harus melakukan layanan terhadap mereka. Entah dalam bentuk apapun tapi memang ada keterbatasan kewenangan. Tapi kalau kita layanan tetap ngurusinya itu ngurusi perpustakaan, termasuk perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah, ya. Bahkan kalau Bintek, misalnya Bintek kemarin terakhir ada Bintek pedoman pengolahan buku, atau pedoman pengelolaan perpustakaan. Yang kita undang, yang diutamakan perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah, ya, perpustakaan perguruan tinggi, semua kita ajak sampai 4 periode, 4 kali sesi itu karena pengen semua yang pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan masyarakat. Ya, bahkan perpustakaan masyarakat kita ada yang pinjamkan VR biar untuk bisa keliling kampung. Di sini di Pudak Payung itu. Ya, maksudnya motor yang roda 3 itu? Iya, mereka biar keliling. Itu dalam kerangka kita membantu mereka selain ini ya bis, agar mereka juga ikut aktif siar terkait perpustakaan. Dan baca ya. Saya sebenarnya ketika masuk sini juga salut itu sama teman-teman perpustakaan masyarakat dan kelurahan. Itu betul-betul ketika kita adakan sosialisasi Kepocah tadi, wah antusias dan mereka itu memang menjiwai bener ya. Memang bener tulus ya. Iya. Nah Pak Nana, kalau ini kan tadi Pak Nana bilang 1 November sudah mulai dibuka. Mudah-mudahan kita ini ya terus bertahan di situasi yang relatif aman ya. Lebih baik teman. Ya. Nah itu rencana ke depan apa Pak yang mau dilakukan? Apakah yang tadi tertunda itu tetap mau dijalankan, misalnya kerjasama sama kampus, sama interlink sama perusahaan kampus, sama kegiatan-kegiatan ke masyarakat? Iya, sebetulnya waktu bulan Maret sebelum hari jadi itu kita sudah mengidentifikasi apa yang akan kita rencana aksi yang pengen kita lakukan dengan sudah ngajak rakor berbagai pihak pemangku kepentingan perpustakaan. Yang pertama sebenarnya kita pengen membuat asosiasi pustakawan tingkat kota dulu. Asosiasi pustakawan itu kita tidak hanya tenaga pustakawan, tetapi tenaga perpustakaan juga boleh ikut ya. Karena tidak semua perpustakaan itu memiliki asosiasi pustakawan itu. Kayak yang di masyarakat di kelurahan jarang, tapi mereka malah ahli-ahli mungkin. Itu asosiasi yang pertama. Kemudian setelah ada asosiasi, baru mau kita ajak mereka membuat one kartu. Satu kartu bisa digunakan untuk masuk yang perpustakaan manapun. Terus yang ketiga, kita ingin nanti berbagi tentang jurnal atau buku-buku online yang kalau digabung satu kota itu menjadi bank yang
bank buku yang luar biasa. Okay. Misalnya contohnya gini Mas, kita ada jurnal internasional tentang A. Ini Unika punya B. Kalau sudah saling berbagi kan sana jadi punya AB, kita juga bisa lihat AB. Betul. Kalau ada satu lagi, jadi tidak jurnal internasional itu per tahun kan hampir 200 juta. Nah itu kalau kita gabung dari berbagai jurnal internasional maupun buku online yang punya 10, 20, 30 gabung dan yang tidak memiliki koleksi jurnal internasional buku online juga bisa melihat. Terus juga akan membuat semangat atau menarik daya tarik masyarakat. Karena akan melihat satu kota itu anggotanya sekian ribu. Atau bahkan ratusan ribu bisa kalau seluruh ini bisa saling berhubung. Cuma kemarin kendala PPKM banyak sebenarnya masuk yang kepocah, kemudian duta buku, duta baca ya. Kemarin kita sempat ada lomba itu, lomba puisi. Ya saya sempat lihat-lihat di Instagram dan lomba puisi, terus lomba duta baca, gemar membaca, itu yang bagus. Terus pemilihan duta baca ya, ada yang terkait literasi lah kita lombakan, termasuk untuk siar tentang literasi. Mantap. Terima kasih banyak Pak Nana informasinya. Meski obrolan kita sangat singkat tapi ya sangat insightful. Sukses terus. Amin. Mudah-mudahan ke depan semakin berkembang nih. Ya, insya Allah harusnya gitu. Dan tujuan akhirnya literasi masyarakat kemudian. Iya, gemar membaca dan literasinya. Oke. Sekali lagi matur nuwun. Ya, sama-sama Mas Danar. Terima kasih.